Selamat siang, Bu Christine dan teman-teman. Kami dari kelompok 2, hari ini kami akan melakukan presentasi dengan judul Tingkat Kualitas Pendidikan di Daerah Bekasi Barat. Pertama-tama, kelompok 2 kami terdiri dari saya sendiri, Kevin Abiunyar Saputra. Saya Antoni Sandra Setiawan. Saya Raymond Benedict. Dan saya Sunarson Sertanusulya. Nah, ini adalah terisi dari presentasi PowerPoint yang akan kami presentasikan. Pertama ada pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Lalu, latar belakang dari presentasi kami. SDG itu kan memiliki 17 tujuan yang menjadi tantangan besar bagi negara. Nah, untuk hari ini kelompok kami akan membahas SDG keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Di Indonesia itu, kan Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman, ada yang positif maupun negatif. Nah, salah satu itu di bidang pendidikan. Seperti suku agama Indonesia sendiri, keberagaman di pendidikan di Indonesia itu juga sangat beragam. Yang kami maksud adalah Indonesia itu pendidikannya itu belum mendatar ataupun merata secara skala nasional. Karena Indonesia itu ada yang pendidikan itu masih tersentralisir seperti pada suatu daerah sendiri, seperti yang bisa kalian lihat di seperti yang kalian bisa lihat di grafik kami. Lalu dan juga dari informasi yang kami dapatkan dari BPS pada 2022, Nusa Tenggara Timur itu hanya memiliki 38,47% warganya yang menyelesaikan pendidikan di SMA. Hal itu adalah salah satu bukti bahwa Indonesia itu pendidikan itu masih sangat tertinggal atau masih tertinggal. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber untuk mengetahui mengapa edukasi yang berkualitas itu dibutuhkan. Iya, indikator apa saja yang diperlukan untuk mengukur sebuah edukasi? Apakah kualitas seorang guru itu berpengaruh? Dan juga ada masih banyak lagi. Tempat yang kami pilih untuk melakukan wawancara adalah SMK Tunas Jaka Sampurna. SMK Tunas Jaka Sampurna ini merupakan sekolah swasta yang berlokasi di daerah Bekasi. SMK Tunas Jaka Sampurna ini menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu sebuah kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Alasan lain kami memilih sekolah ini adalah sekolah ini tuh termasuk memiliki murid yang lebih sedikit. Seperti di satu kelas hanya memiliki 11 murid dan setiap angkatannya itu hanya memiliki satu kelas. Jadi bisa disimpulkan hanya ada 11 orang dalam satu angkatan tersebut. Lalu untuk melalui penelitian ini, tujuan kami adalah untuk mengetahui kualitas pendidikan. Kami ingin mengetahui bagaimana kualitas pendidikan para siswa kelas 3 SMK Tunas Jakarta Sampurna. Apakah siswa tersebut sudah mengerti mengenai kualitas pendidikan indikatornya? Apakah siswa tersebut sudah mengetahui tantangan dalam kualitas edukasi dan cara menghadapinya? Lalu berikut kajian-kajian teori yang kami gunakan dalam karya tulis ilmiah kami. Kami menggunakan teori pendidikan, teori kualitas pendidikan, indikator pendidikan, kelebihan dan kekurangan pendidikan di Indonesia, faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia, dan dampak kurikulum mereka. Yang pertama, teori pendidikan. Menurut Plato, pendidikan merupakan suatu hal yang mendukung perkembangan tubuh dan pikiran, yang memunculkan kemungkinan mencapai yang terbaik. Sedangkan menurut Hawthorne, pendidikan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara kontinu dari adaptasi yang lebih tinggi bagi orang yang tubuh dan pikirannya sudah berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses secara terus-menerus yang mendukung perkembangan tubuh dan pikiran yang dapat memunculkan kemungkinan mencapai hasil yang terbaik. Berikutnya ada teori kualitas pendidikan. Menurut Suryadi dan H. Artilar dalam Ariel,
Kualitas pendidikan merupakan kemahiran lembaga pendidikan untuk mengalokasikan sumber daya pendidikan untuk memaksimalkan kapabilitas pendidikan secara ideal. Lalu, menurut Suryadi, dalam Mustafa dan Suryadi, kualitas pendidikan merupakan suatu istilah yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, seperti aspek kurikulum, pengajaran, fasilitas, manajemen, dan tenaga pendidik. Sedangkan menurut Mukhtar dan Suryani dalam Nur Hasanah, kualitas pendidikan merupakan hasil dari antar hubungan beragam aspek dalam proses pendidikan. Jadi, kualitas pendidikan dapat didefinisikan sebagai hasil dari kemahiran lembaga pendidikan untuk mengalokasikan sumber daya pendidikan yang bergantung terhadap beberapa aspek, seperti aspek kurikulum, pengajaran, fasilitas, manajemen, dan tenaga pendidikan. Lalu, teori indikator pendidikan. Menurut Odyssey Education, indikator dalam suatu pendidikan itu bukan hanya murid mencapai kesuksesan, tetapi harus memperhatikan beberapa hal berikut. Secara general, yang pertama ada prestasi akademis, seperti nilai siswa dalam pelajaran dan ujian, dan tingkat kelulusan sebagai pengukur efektivitas pendidikan di sekolah. Yang kedua ada partisipasi siswa, seperti partisipasi saat eh, pembelajaran, partisipasi dalam ekstrakurikuler, proyek, dan organisasi. Lalu ada kesejahteraan siswa. Kesejahteraan siswa ini dapat dilihat dari kesehatan fisik dan mental siswanya. Berikutnya ada keterlibatan orang tua, seperti bagaimana dukungan orang tua terhadap anaknya. Lalu ada kualitas pengajaran, seperti metode pembelajaran yang inovatif, yang responsif, dan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Berikutnya ada kesiapan karir, seperti mengembangkan keterampilan siswa, keterampilan hidup, penggunaan teknologi dalam pelajaran, sehingga siswa tidak gaptek dalam menggunakan teknologi masa kini. Lalu yang terakhir ada budaya inklusif dan diversitas, di mana sifat saling menghargai satu sama lain tanpa memandang unsur sara ini dilakukan dalam lingkungan pendidikan tersebut atau tidak. Selain secara general, indikator pendidikan dapat dilihat dari tiga hal yang lain, yaitu dapat dilihat dari siswa, guru, dan fasilitas. Jika dilihat dari siswa, maka indikator pendidikan dilihat dari angka kelulusan siswa tersebut, angka putus sekolah, dan angka mengulang. Jika dilihat dari guru, indikator pendidikan dapat dilihat dari rasio guru terhadap siswa dan persentase guru layak mengajar, di mana guru layak mengajar ini minimal menempuh jenjang S1 atau D4, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Lalu, yang terakhir, jika dilihat dari fasilitas, maka indikator pendidikan ini dapat dilihat dari sarana prasarana yang lengkap, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Pendidikan di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pendidikan di Indonesia adalah peran masyarakat diakui dalam UU untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan fokus pada nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, em, kesenjangan sosial, kreativitas, dan pengelolaan keuangan dan waktu. Dan kekurangan pendidikan di Indonesia adalah pendanaan yang kurang memadai, kurikulum yang masih berganti-ganti, sehingga tidak fokusnya suatu kurikulum terhadap pengajaran terhadap murid-murid. Kualitas guru yang belum terpenuhi, biaya pendidikan yang mahal, metode pembelajaran yang monoton, sehingga siswa kehilangan motivasi untuk belajar, fasilitas yang kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia
ada tiga, yaitu kualitas dan kesejahteraan guru yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena gaji guru yang rendah dan kualitas guru yang belum terpenuhi. Karena banyak guru yang tidak memenuhi standar mengajar murid-murid di sekolah-sekolah Indonesia. Fasilitas yang tidak memadai akan mengganggu proses pembelajaran siswa dan akan mengganggu proses pengajarnya guru. Sistem kurikulum di Indonesia yang sering berganti-ganti dapat membuat guru dan sekolah-sekolah kebingungan untuk menerapkan kurikulum yang sesuai untuk siswa. Dampak kurikulum merdeka. Dampak positifnya adalah menciptakan menciptakan ruangan belajar yang positif. Hal ini disebabkan karena kurikulum merdeka membiarkan siswanya untuk memilih pelajaran-pelajaran yang diminati, mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik karena tingkat minat belajar siswa yang semakin membaik sehingga mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik. Menghasilkan guru yang lebih kompeten dikarenakan guru-guru mengajar pelajaran-pelajaran yang mereka kuasai. Terus dan terakhir, mengembangkan profil pelajar Pancasila karena kurikulum Merdeka banyak mengandung nilai-nilai Pancasila. Dan untuk dampak negatifnya adalah prestasi belajar siswa-siswi cenderung berkurang. Dalam membuat artikel ini, kita menggunakan metode kualitatif dan kita mengumpulkan data menggunakan metode wawancara. Pada tanggal 18 Oktober 2024 jam 11, kita melakukan pendekatan data kualitatif dan wawancara terhadap murid-murid SMK Lunas Jaka Sampurna. Subjek penelitian kami adalah uh, siswa-siswi murid kelas 3 SMK berjumlah 5 orang. Sekarang kita akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan, di mana kami melakukan wawancara kepada 5 narasumber dengan 9 pertanyaan, mulai dari yang sederhana seperti apa itu quality education, hingga yang lebih mendalam seperti langkah-langkah yang dapat mereka ambil dalam berkontribusi terhadap quality education tersebut. Tentunya setiap narasumber yang kami wawancara memiliki jawaban yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kesimpulan besar yang sama. Sehingga kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa itu quality education? 80% dari narasumber yang kami tanyakan sudah mengerti apa itu quality education, di mana mereka menjawab bahwa quality education adalah standar pendidikan untuk mencapai sebuah titik tertentu. Seperti kualitas, maksud dari titik tertentu seperti kualitas pengajar yang dapat dilihat dari cara mengajarnya, cara berinteraksi guru dengan murid, atau bisa juga dilihat dari fasilitas sekolah yang baik. Namun, disayangkan masih terdapat 20% narasumber yang kami tanyakan masih belum mengerti apa itu quality education. Kemudian, saya menanyakan menurut mereka apa indikator atau ukuran yang diperlukan untuk mengetahui kualitas edukasi suatu negara. Mereka menjawab dengan beragam. Dan apabila kami simpulkan, terdapat 4 jawaban besar, yaitu yang pertama, kualitas guru di sekolah tersebut. Karena kita tahu bahwa guru adalah uh, orang yang langsung dalam mengajar, tentunya sangat berpengaruh. Kemudian, kualitas sekolahnya yang dapat kita lihat dari akreditasi sekolah tersebut. Kemudian lingkungan sekitar sekolah yang sudah baik
Dapat dilihat dari seperti lingkungan pertemanannya yang positif atau gedung sekolah yang sudah baik. Kemudian yang terakhir yaitu melihat kualitas pendidikan dari luar negeri dengan contoh seperti sekolah di Swedia atau Amerika yang sudah terkenal dengan kualitas pendidikannya yang sudah bagus. Next. Tentunya yang sudah saya bilang yaitu pengajar adalah faktor yang penting, maka kami akan mempertanyakan apakah menurut mereka apakah kualitas seorang pengajar akan sangat berpengaruh terhadap quality education. 100% dari narasumber kami tanyakan menjawab iya, karena menurut mereka guru adalah guru atau pengajar adalah sosok pertama yang mereka kenal di sekolah dan guru juga yang mengajarkan kita selalu dalam menempuh pendidikan di sekolah. Dan saat kami bertanya apa tantangan yang didapatkan oleh pengajar saat memberikan pendidikan berkualitas kepada pelajar, terdapat 4 jawaban utama, yaitu yang pertama, kelakuan murid. Maksud dari kelakuan murid itu seperti yang kurang baik atau nakal, dan sebagainya. Kemudian, permintaan siswa-siswi yang beragam, itu karena kan kita tahu bahwa eh, manusia tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian standar akademik pemerintah yang bisa dibilang menyusahkan atau berlebihan. Kemudian yang terakhir, cara guru mengambil perhatian muridnya. Next. Namun saat kami menanyakan apakah pemerintah sudah membantu dalam mendukung peningkatan peningkatan kualitas edukasi, 60% narasumber mengatakan sudah membantu. Namun 40% narasumber mengatakan belum. Karena menurut mereka bahwa pemerintah itu masih belum memberikan arah yang jelas dalam mengembangkan kualitas pendidikannya. Kemudian untuk pertanyaan 6, kami bertanya apakah karakter building berpengaruh terhadap kualitas edukasi ke depannya. 100% dari narasumber yang kami tanyakan menjawabkan iya. Karena dalam mengembangkan kualitas pendidikan, kita juga perlu mengembangkan karakter pada diri kita juga sendiri, seperti disiplin, development pada diri kita untuk masa depan juga. Selain karakter building berpengaruh, terdapat juga kebudayaan lokal yang bisa dibilang berpengaruh terhadap perkembangan dan penyebaran quality education saat ini. Sudah disetujui juga oleh narasumber. Kemudian untuk pertanyaan ke-8, menurut mereka bagaimana sih cara mereka dalam mengatasi kurangnya motivasi saat belajar? Terdapat eh, 3 jawaban utama, yaitu membantu mengajari teman. Yang kedua, melakukan belajar bareng karena menurut mereka bahwa belajar bareng dapat meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang terakhir, memberikan dukungan kepada orang yang kurang motivasi dalam belajar tersebut. Next. Dan untuk pertanyaan terakhir mengenai langkah-langkah yang dapat diambil agar kita dapat berkontribusi pada kualitas pendidikan di daerah siswa-siswi masing-masing, mereka menjawab seperti menggunakan kreatif kita menjadi hal berguna dengan membuat poster pendidikan atau bisa juga dengan inisiatif belajar dengan giat atau juga memperbagus sistematis pendidikan di masa depan. Dan yang terakhir, berkontribusi dalam berbagai lomba yang ada. Lalu untuk kesimpulan, dari hasil wawancara yang sudah dapatkan ada banyak sekali yang dapat dibahas tentang pandangan dari para murid SMK Tunas Jatah Sampurna tentang kualitas pendidikan.
Secara garis besar, mereka itu sudah paham apa arti dari kualitas pendidikan. Nah, dari hal tersebut, kami juga mendapatkan bahwa sekitar 80% itu setuju bahwa bahwa pendidikan berkualitas mempunyai banyak faktor yang harus dilihat untuk untuk standar tertentu. Pertama, pemahaman kualitas pendidikan. Tentu saja yang paling penting adalah dari pemahaman, karena tanpa para murid atau para guru itu paham akan kualitas pendidikan itu apa, maka mereka tentu saja akan kesulitan dalam menerapkannya. Lalu yang kedua, ada pentingnya kualitas guru. Sebuah guru itu ya harus mempunyai kualitas yang baik, karena jika tidak baik, maka kualitas dari guru tersebut tidak dapat mengajar para murid dengan baik, sehingga para murid para murid pendidikan berkualitas yaitu tidak akan terpenuhi. Lalu tantangan dari para guru itu sendiri. Tantangan bagi para guru itu adalah seperti ada murid yang susah diajar, murid yang susah mengerti, ataupun murid yang tidak ingin belajar sama sekali. Itu adalah tantangan sehingga para guru harus berusaha lebih ekstra lagi. Lalu program pemerintah dari wawancara yang kami lakukan, para siswa SMK Jeta Sampurna pada setuju bahwa program pemerintah itu sudah membantu, tetapi masih ada beberapa hal yang dapat dikembangkan lagi di beberapa faktor tertentu sehingga program tersebut akan menjadi lebih efisien. Lalu motivasi para siswa. Semua siswa itu pasti harus lebih termotivasi dan mempunyai mood yang lebih baik. Karena jika tidak, maka mereka akan bermalas-malasan dalam saat belajar ataupun tidak fokus 100%. Sehingga pelajaran yang disampaikan mungkin saja tidak sampai ke mereka secara maksimal dan tidak memenuhi potensi. Lalu kontribusi generasi muda. Kita sebagai generasi muda juga harus berkontribusi ke kualitas pendidikan tersebut. Nah, kita itu dapat seperti contohnya yang dilakukan oleh para siswa SMK Tunas Jatah Sampurna. Antara lain itu dapat membuat poster ataupun mengikuti lomba-lomba untuk mewakilkan sekolah mereka. Lalu yang terakhir adalah optimisme masa depan. Kita itu harus selalu optimis sama masa depan karena walaupun kita sudah mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kita tidak optimis, maka bisa saja kita tidak menjadi terinspirasi dan kehilangan semangat untuk melanjutkan kualitas pendidikan kita. Oke, next. Next stop. Sekian sekian dari sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih.